Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, kapanpun anak-anak menonton video ini. Materi ini adalah untuk materi tambahan, pengkayaan, persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester. Kali ini kita bahas tentang bentuk-bentuk imbuhan. Bentuk-bentuk imbuhan akan kita bahas. Anak-anak harus paham dulu apa itu kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini udah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kata berimbuhan itu adalah kata yang telah dilekati oleh imbuhan, baik itu di awal, di akhir, di tengah-tengah atau di sisip, dan yang terakhir di awal maupun di akhir. Bentuk imbuhan itu ada 4. Yang pertama ada prefix di depan, suffix di belakang, infix di tengah-tengah atau disisipkan, dan terakhir konfix ada di depan, ada di belakang, dibuat secara bersamaan. Maksudnya di belakang, di depan itu maksudnya apa? Di depan, di belakang, di tengah-tengah bentuk dasar. Kita bahas satu persatu. Prefix itu dikenal dengan awalan. Awalan itu adalah imbuhan yang diikatkan di depan bentuk dasar. Perhatikan contoh. Awalan me. Pada kata dasar membaca, dilekatkan di awal kata dasar baca. Menjadi membaca. Tulis, mendapatkan awalan me menjadi menulis. Yang terakhir, menyapa dari bentuk dasar sapa menjadi menyapa. Ini aturannya sapa, mendapat awalan me menjadi menyapa. Yang kedua adalah awalan di. Dibaca, ditulis, disapa. Masing-masing bentuk dasarnya adalah baca, tulis, sapa. Mendapatkan di awal semua di. Nah, awalan dengan kata depan untuk di ini jangan salah membedakan ya nak. Kadang-kadang ada menuliskan di itu dipisah, di dibuat serangkai. Kalau di dengan kata dasar dilekatkan itu maksudnya imbuhan awalan. Maka ini adalah kata berimbuhan seperti kata dibaca, kan penulisannya ini dilekatkan. Untuk kata di rumah, di sekolah, penulisannya ini bukan dilekatkan, bukan serangkai, melainkan dipisah. Contoh penulisan kata di sekolah. Nah, kalau penulisan seperti ini, maka di dengan sekolah dibuat terpisah, berarti di dalam hal ini bukan imbuhan, melainkan kata depan. Ingat pelajaran kita kemarin. Lanjut yang ketiga, awalan ber. Dari kata dasar jalan, tanya, tamu, masing-masing mendapatkan awalan ber, dan ber. Menjadi berjalan, bertanya, dan bertamu. Yang terakhir adalah awalan pun. Sebenarnya masih ada lagi bentuk awalan selain yang 4 ini ya. Tapi yang kita bahas 4 ini dulu. Dari kata dasar tulis, mendapatkan awalan pun menjadi penulis. Kata dasar jual menjadi penjual. Kata dasar beli menjadi pembeli. Itulah awalan. Yang kedua adalah infix atau sisipan, adalah imbuhan yang diikatkan di tengah bentuk dasar, di tengah dari bentuk dasar. Sisipan ini ada 3. Yang pertama L, ya. L pada kata geletar bentuk dasarnya adalah getar. Anggap saja L ini tidak ada, maka bentuk dasarnya adalah getar, geletar. Kalau telunjuk bentuk dasarnya adalah, ya betul sekali, bentuk dasarnya adalah tunjuk. Seandainya ini kita hapus menjadi tunjuk. Sisipan yang kedua namanya adalah sisipan M. Nah, kira-kira gemetar bentuk dasarnya apa nak? Hebat sekali, getar ya. Katakan M-nya kita hapus menjadi getar. Yang terakhir adalah sisipan R. Pada kata dasar suling, mendapatkan sisipan R menjadi seruling. Kata dasar gigi, mendapatkan sisipan R menjadi gerigi. Nah, gampang sekali untuk mengingat apa itu sisipan. Sisipan itu hanya ada 3, elemer. Dah? Yang ketiga, bentuk imbuhan adalah suffix atau dikenal juga dengan akhiran, yakni imbuhan yang diikatkan di belakang bentuk dasar. Ingat, di belakang bentuk dasar. Contoh, sufikskan atau akhirankan pada kata dasar tanam, dilekatkan akhirankan menjadi tanamkan. Kata dasar baca, tanamkan. Kata dasar lempar, lemparkan.
Selanjutnya, akhiran an. Pada kata dasar tulis, mendapat akhiran an menjadi tulisan, baca mendapatkan akhiran an, bacaan, lempar menjadi lemparan. Masing-masing mendapatkan akhiran an. Yang ketiga adalah akhiran i. Pada kata dasar akhir, jajak, tulis, masing-masing mendapatkan akhiran i menjadi akhiri, jajaki, dan tulisi. Dan masih banyak lagi kata yang mendapat akhiran i. Yang terakhir, akhirannya. Pada kata dasar agak dan rupa, masing-masing mendapatkan akhirannya adalah menjadi agaknya dan rupanya. Oh, bukan yang terakhir. Ini yang terakhir dari yang terakhir. Yakni akhiran wan. Pada kata dasar rupa, akhiran wan pada kata dasar harta, akhiran wan pada kata dasar ilmu menjadi rupawan, hartawan, dan ilmuwan. Baik, kita lanjut konfiks. Konfiks itu imbuhan yang dilekatkan di belakang dan di awal, di depan dan di belakang bentuk dasar secara bersamaan. Contoh, konfiks kean pada kata dasar keamanan, kean mendapatkan awalan ke mendapatkan akhiran a menjadi keamanan. Kata dasar satu mendapatkan awalan ke, akhiran an kesatuan, betul, masing-masing mendapatkan awalan ke an menjadi kebetulan. Selanjutnya kata yang kedua adalah konfiks pean. Pean. Kata dasar tanam mendapatkan konfiks pean menjadi penanaman, ini bentuk dasarnya tanam. Yang kedua, paham menjadi pemahaman. Kata dasar untuk kata yang ketiga adalah jelas menjadi penjelasan. Yang ketiga, peran. Kata dasar usaha, masing-masing mendapatkan konfiks peran menjadi perusahaan. Yang kedua, sawah mendapatkan konfiks peran menjadi persawahan. Dan yang terakhir adalah toko menjadi pertokoan. Selanjutnya, senya. Untuk kata ulang murni, seperti kata lama-lama, masing-masing mendapatkan awalan se dan akhirannya menjadi konfiksenya selama-lamanya, sejauh-jauhnya, sepandai-pandainya, sekuat-kuatnya, selembut-lembutnya, secantik-cantiknya, masih banyak lagi ya nak. Nah, itulah bentuk-bentuk imbuhan, ada 4. Bagaimana cara mengingat ini nak? Cara mengingatnya Bapak kasih dulu tipsnya. Iya, kembali dari awal. Nah, untuk prefiks ingat saja awalannya pe, yang infiks ingat aja awalannya i, sufiks ingat aja awalannya s. Maka kalau ini kita gabung, pis lalu k. Nah, pis berarti di depan, i di tengah-tengah, s di akhir, k berarti depan dan di belakang. Maka cara mengingatnya adalah pis k. Begitu. Di depan, di tengah, di belakang, dua-duanya. Nah, itulah tips yang bisa Bapak berikan untuk anak-anak. Semoga bermanfaat. Dituliskan ini di catatan untuk modalmu menjawab ujian tengah semester di minggu depan. Selamat malam, siang, pagi, sore, kapanpun menonton video ini. Salam dari Pak Den. Terima kasih.